tak terduga dan menyentuh. Tiba-tiba Sarwendah ungkap bahwa dirinya bukanlah ibu yang sempurna. Hal itu dikatakan Sarwendah dalam postingan terbarunya di akun sosial media Instagramnya. Ia berjanji akan selalu ada setiap kali anak-anaknya membutuhkan kehadirannya dan mendukung setiap langkah baik dari buah hatinya. Dalam postingannya, Sarwendah juga bicara soal tantangan hidup dan juga harapan agar hidup mereka dipenuhi rasa cinta, kekuatan, dan kenangan indah. Hal itu ditulis Sarwendah pada foto dirinya tengah bersama dengan kedua anaknya Tania dan Thalia dalam balutan baju tidur. Lantas ada apa sebenarnya di balik postingan Sarwendah tersebut? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga Sarwendah mengungkapkan hal itu dalam postingan terbarunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hal menyentuh tiba-tiba diungkapkan Sarwendah tentang anak-anaknya dalam postingan di akun sosial medianya yang menampilkan foto dirinya. Tengah bersama kedua buah hatinya Thalia dan Tania, ia menuliskan bahwa ia bukanlah ibu yang sempurna. Namun ia akan berusaha agar selalu ada untuk anak-anaknya, menjadi tempat yang aman bagi anak-anak dan selalu mendukung setiap langkah baik yang dipilih anak-anaknya kelak. Pada foto yang diambil di depan cermin kamar rumah mereka itu dalam balutan kostum tidur, Sarwendah juga bicara soal tantangan hidup dan berharap agar hidup mereka dipenuhi rasa cinta, kekuatan, dan kenangan indah. Seperti inilah ungkapan bernada haru Sarwendah di postingan Instagramnya. Aku tahu aku bukan ibu yang sempurna, karena memang tidak ada seorang pun yang benar-benar sempurna. Tapi aku berjanji akan selalu ada saat kalian membutuhkanku, menjadi tempat amanmu, dan mendukung setiap jalan positif yang kalian pilih. Hidup tidak akan pernah lepas dari tantangan, tetapi doaku adalah semoga perjalanan kita selalu dipenuhi dengan cinta, kekuatan, dan kenangan indah. Selain selalu ada dan menghabiskan waktu bersama anak-anak, Sarwendah juga sering terlihat merenda kebersamaan dengan Gio. Bahkan Sarwendah juga membawa anak-anak ketika ia hendak bertemu Gio. Hal itu bagi anak-anak terasa menyenangkan karena mereka sudah terlanjur merasa nyaman dengan sosok calon ayah sambung mereka. Apalagi Gio juga merasa senang ketika menikmati kebersamaan dengan anak-anak Sarwendah. Kondisi itu memperlihatkan bahwa tidak ada lagi yang menghalangi Sarwendah dan Gio untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta yang sakral. Maka, ketika ditanya awak media terkait masa depan hubungan mereka belum lama ini, Sarwendah meminta doa yang terbaik. Ketika ditanya tentang masa depan hubungannya dengan Gio, Gio pun mengungkapkan cara dia dan Sarwendah bisa saling memahami satu sama lain dan saling mengenal karakter. Ya doain aja apapun yang terbaik, didoain gitu. Lagian kan bapak aku juga belum setahun kan gitu. Jadi kalau misalnya menurut ada Chinese ya kita menghormati, ada Chinese juga, dan yang pastinya ya apapun yang baik ya didoain aja deh. Punya konsep tersendiri nggak sih nantinya? Aduh masih lama. Nanti aja itu. Aduh temanya hari ini kan sesuai ini kayak ada arminya, jadi aku pakai warna hijau dan kebetulan Opa tadi kan habis launching series ya kan, perdana, jadi dia udah selesai, dia nyusulin gitu. Lebih seperti apa sih Gio? Satu sama lain, lebih saling memahami ya, sudah sejauh ini gitu. Udah memahami belum? Lumayan memahami saling each other kan setiap hari kan maksudnya ngobrol, jadi ya saling mengenal each other gitu ya. Jadi juga ada perbedaan apa juga kita sama-sama juga udah menyesuaikan sama sih. Kesetiaan Gio untuk cintanya terhadap Sarwendah memang luar biasa. Di mata Sarwendah, soal kesetiaan Gio sudah tak ia ragukan lagi. Seperti terlihat baru-baru ini, di tengah kesibukan Gio, ia masih memenuhi permintaan Sarwendah untuk menemaninya mendatangi acara ulang tahun teman anaknya. Pada momen itu, Gio juga bisa bertemu dengan teman-teman Sarwendah. Gio mengaku bahwa relasinya dengan anak-anak Sarwendah sudah semakin dekat, sering bertemu dengan anak-anak Sarwendah. Gio juga secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya sangat menyayangi anak-anak Sarwendah. Bahkan anak-anak Sarwendah sudah merasa nyaman dengan Gio. Curahan kasih sayang Gio tersebut diakui keduanya membuat anak-anak Sarwendah merasa bahagia.
Rasa diterima itulah yang membuat Gio sudah membuat suatu target terkait hubungannya dengan Sarwendah. Namun Gio mengaku target tersebut belum bisa ia bagikan ke publik. Selama ini hubungan asmara keduanya baik-baik saja dan dijalani dengan bahagia. Kehadiran satu sama lain sama-sama menjadi booster dalam setiap aktivitas yang mereka jalani. Diakui Gio, keluarga keduanya pun sangat mendukung hubungan mereka. Karena itu Gio meminta doa agar hubungan keduanya berjalan lancar hingga tujuan yang mereka impikan berdua tercapai. Aku sempetin ya kemarin ketemu temennya Mamio juga kan ya, jadi tadi aku habis kerja ya susulin Mamio gitu. Tadi aku takutnya tadi macet banget ya, tapi ya on time juga lah pasti. Lebih perhatian ke anak-anak kita, kakak ada yang seperti apa sih? Ya, pasti sayang ya, kan emang deket, sering ketemu juga sama anak-anak, jadi ya mereka juga sama aku juga lumayan deket ya, jadi happy sih, happy. Dan terbukti anak-anak juga sekarang happy banget gitu, dan mereka juga ya kita sama-sama happy lah. Oh, tapi targetnya sendiri kapan sih kok? Tahun ini kah atau tahun depan? Ada targetnya, cuman itu hanya saya dan Mamio yang tahu. Mungkin nanti kalian akan tahu lah waktu memang udah final lah ya. Sama aku sama-sama menjadi booster channel ya. Iya. Dan ya semua kerjaan apapun juga pasti kita sharing. Lancar-lancar aja ya, aku sama Mamio baik-baik aja, gitu, doain aja semoga juga. Thank you juga pada supporters semuanya yang selalu support aku dan Mamio. Jadi ya kita happy lah, doain aja ya semua lancar. Ya aku sama Mamio kan juga baru menjalani hubungan ini, semua baik-baik aja, cuman ya semoga semuanya lancar lah intinya gitu. Keluarga sangat support ya, keluarga sangat support kan, semuanya sangat support. Karena kan saya juga sekarang juga teman juga ya kerjanya juga bareng sama Mamio, jadi hubungan menurut saya itu hubungan yang sangat positif. Kenyaman menjadi salah satu kunci untuk masuk ke dalam suatu kondisi, yaitu kebahagiaan. Demikian pula halnya dalam suatu hubungan yang dirajut antara dua pribadi. Sarwendah mengakui bahwa selama berada di sisi Gio, ia merasakan kondisi yang sangat nyaman. Ya, segala sesuatu tidak ia jalani sendirian, tapi selalu didampingi Gio. Hal itulah yang membuat Sarwendah merasa lebih bahagia ketika menjalin hubungan asmara dengan Gio. Ia kini merasa ada teman untuk berbagi dan mencurahkan isi hati setiap apa saja yang ia rasakan dan alami. Keduanya saling mendukung setiap karya yang mereka jalani. Hal itu pula yang terjadi ketika Sarwendah mendapat kejutan dari Gio saat mereka berlibur bersama ke Eropa sembari bekerja. Ini semua membuat Wendah merasa bahagia di sisi Gio. Selain rasa nyaman, komunikasi juga menjadi salah satu kunci bahwa mereka memiliki frekuensi yang sama. Sarwendah mengungkap bahwa komunikasi yang dijalinnya dengan Giorgio selama ini sangat baik dan nyambung. Hal itu sangat penting bagi Sarwendah dalam menjalin suatu hubungan, apalagi sebagai calon teman hidup. Dalam menjalin komunikasi tentu saja ada rasa saling memahami dan menghargai. Disadari Sarwendah bahwa kesalahpahaman antara dua pribadi bisa terjadi kalau komunikasi tersendat. Kondisi itu bisa memercikan bara masalah. Sarwendah menyadari bahwa perlunya saling memahami karakter masing-masing, agar ketika satunya menjadi api, maka yang lain berusaha mengimbanginya dengan menjadi air yang meredam emosi di dada pasangan. Papanya adalah salah satu orang yang akhirnya membuat kamu nyaman. Oh iya, sangat nyaman. Pasti lebih nyaman lah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dilalui sendiri, ada yang nemenin gitu. Jadi lebih happy, terus ada teman sharingnya juga, dan ada partner yang bisa mengerti satu sama lain dan saling support satu sama lain, ya pasti lebih happy. Grup kali. Oh iya, siapa nih? Oh, itu sebenarnya aku dikasih surprise gitu loh. Jadi kebetulan ternyata kan Opa ada kerja di Europe. Terus dia kasih surprise, dan emang pada saat itu jadwal kita tuh ada live double date juga gitu. Jadi emang anak-anak juga ada ballet. Jadi pada saat itu aku udah bilang sama anak-anak, aku emang nggak bisa nganterin mereka gitu. Dan ada antinya juga kan yang nganterin buat ballet. Jadi emang pada saat itu posisinya mesti aku di live di Jakarta dan Opa mestinya balik ke Jakarta gitu. Tapi ternyata dia kasih surprise, jadi live-nya kita pindahin semua ke Europe barengan gitu. Dan ternyata udah diatur semuanya sama tim juga, ya happy lah gitu. Jadi bisa sambil kerja juga, sambil ada sedikit holiday juga.
Kalau misalnya liburannya itu kemarin ke beberapa kota kan, ke Milan sama ke Florence gitu. Jadi kita ke 2 kota ya. Kalau treatment mah dari dulu emang suka treatment gitu. Cuman kan ya kalau misalnya mungkin kebahagiaan atau apa itu kan bisa kelihatan dari muka ya, mungkin itu gitu ya. Menurut aku kalau dalam hubungan itu yang paling penting itu komunikasi gitu loh. Kalau misalnya kita ngobrolnya aja nggak nyambung kan mau gimana gitu kan. Kalau namanya pasangan yang dibutuhkan itu kan teman hidup ya kita kan ngobrol gitu. Kalau misalnya ngobrolnya nggak nyambung ya gimana gitu. Jadi ya menurut aku komunikasi paling penting dan ya cocok komunikasinya gitu. Yang namanya kadang yang satu lagi jadi api, yang satu jadi air gitu lah. Di sisi lain, Gio dan Sarwenda belum lama ini lakukan fitness bersama di gym. Lantas, seperti apa Gio menuntun Sarwenda dalam melakukan berbagai gerakan yang berfungsi untuk meregangkan beberapa bagian tubuh Sarwenda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pasangan Giorgio Antonio dan Sarwenda bisa dibilang sangat kreatif dalam merawat cinta yang kini bersemi di hati keduanya. Baru-baru ini mereka memilih melakukan aktivitas olahraga bersama di gym untuk memacu adrenalin dan merawat tubuh, sekaligus mempererat chemistry cinta mereka. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, keduanya menunjukkan kemesraan dan keromantisan ketika Sarwenda fokus melatih lower body di bawah pengawasan dan bimbingan sang pujaan hati Gio yang sudah makan asam garam di dunia olah tubuh di gym. Sarwenda juga membocorkan bahwa sejak mengenal diri Gio, berat badannya naik drastis sebanyak 4 kg dari yang semula 43 kg. Kini menjadi 47 kg dan jadi lebih berisi serta sehat. Saking kenyang lantaran selalu dipupuk cintanya oleh Gio, Sarwenda pun mengaku mulai merasa kelabakan karena koleksi pakaian di lemarinya kini mulai terasa sempit di badan. Demi menjaga bentuk tubuh idealnya, Sarwenda pun kini lebih disiplin dalam mengonsumsi protein dan sayur-sayuran hijau. Ya, hari ini kita lagi mau olahraga bersama ya. Kan kalian juga udah tahu Mamio sekarang juga udah rajin banget olahraga. Jadi kita setiap kali ada waktu kosong, kita pasti sempatkan waktu untuk olahraga. Oh, kalau Mamio sih pasti lower body terus ya. Lower body, sama perut biasanya. Pasti squat terus, hip thrust ya. Pasti kebanyakan latihan kaki. Kalau perempuan kan biasanya dia lower body. Kalau aku overall sih, maksudnya semuanya aja. Soalnya kan aku juga udah latihan 15 tahun ya. Kalau Mamio mungkin latihan fitness ya setahun lah ya, kurang lebih ya. Badannya, figurnya lebih bagus ya gitu. Maksudnya kan, tapi kan relatif ya bagus ya. Cuman kalau Mamio tuh kan dulu kan mungkin dia lebih underweight ya. Maksudnya underweight. Jadi akhirnya dia mau menaikkan BB berbadan. Namanya dia mulai latihan karena kalau Mamio tuh kalau makan doang dia nggak bakal bisa naik berat badan ya, susah ya. Oke lah. Ya susah, jadi dia perlu latihan olahraga fitness untuk menaikkan massa ototnya. Jadi makanya kan kalian bisa lihat Mamio kan sekarang kelihatannya jauh lebih segar ya. Segar sekali. Semenjak kenal aku kamu naik berapa kilo? 4 kilo. dari 43. Sekarang 46, 47 gitulah. 4 kilo of happiness itu namanya. Ya. 53 sih sebenarnya. Sudah 53. Dan menurut aku Mamio mentok-mentok di 50 tuh udah oke lah. Cuma Mamio nggak mau ke 50, dia maunya di 47 aja. Tapi sekarang juga udah, menurut saya juga udah bagus sekali ya. Mungkin tambah 1-2 kilo juga. Ya terserah Mamio sih sebetulnya. Aku kasih pilihan ke Mamio gitu. Ini ya adalah berasa kayak, ya karena kan naik juga berat badan kan. Jadi celana juga. Nah kebetulan celana aku ya ada beberapa yang menurut aku udah nggak bisa dipakai gitu. Kayak sebenarnya masih bisa di bagian pinggangnya sih nggak apa-apa gitu. Cuman tapi kayak lebih ngepres aja.
pas ada beberapa yang menurut aku kayaknya aku udah nggak begitu nyaman karena terlalu ngepres. Aku nggak begitu suka yang kayak terlalu ngepres. Terus kasih ke Cici ternyata pas. Jadi ya nggak apa-apa, berarti Cici udah mulai dewasa gitu. Yang kebanyakan makan sayur doang, sekarang juga udah mulai banyak makan protein gitu. Pelan-pelan aku udah bilang, saya kawas makan protein, jangan makan sayur doang gitu. Dan maksudnya gampangnya ya kita lihat aja perkembangan Mamio kan sangat cepat gitu, bisa dilihat langsung Mamio jauh lebih seger gitu, badannya juga kelihatan hasil latihannya gitu, kerja kerasnya dia, dietnya dia, olahraga dia yang dia konsisten, langsung kelihatan hasilnya lah. Merajut cinta dengan Gio bagi Sarwenda seakan berpacu dengan upayanya menjaga kebugaran tubuh. Ya, olahraga bagi Sarwenda kini memang bukan lagi dinilainya sekadar hobi, melainkan sudah menjadi seperti vitamin, sehingga sulit untuk ia abaikan begitu saja. Bagaimana tidak? Sarwenda akan merasakan ada yang kurang atau tidak nyaman jika ia absen berolahraga meski sedang asik menikmati masa liburan. Demi menjaga semangatnya dalam berolahraga tetap membara, Wendah pun memilih didampingi personal trainer agar setiap gerakannya tetap tepat sasaran manfaatnya dan dilakukan secara maksimal. Sebuah kedisiplinan yang ternyata sama dengan sang pujaan hati Gio. Seolah tak mau kalah kompak, Gio juga mengaku badannya langsung terasa aneh dan dilanda pegal-pegal jika melewatkan rutinitas olahraga. Hal itu membuktikan bahwa pasangan sejoli ini memang benar-benar satu frekuensi dalam segala hal, termasuk urusan menjaga kebugaran tubuh agar tetap tampil prima. Mamio langsung pakai personal trainer sih, langsung pakai personal trainer. Kalau sendiri nggak mungkin bisa ya. Menurut aku juga kalau awal-awal yang masih awam latihan fitness sebenarnya nggak sesimpel itu gitu, daripada mendingan harus ada yang liatin, kasih tahu gitu posturnya gimana, daripada nanti salah gerakan nanti malah jadi masalah gitu. Bukan sakit-sakit, jadi kayak sesuatu ada kayak udah rutinitas biasanya gimana, terus ada yang hilang. Aku lagi kayak ngerasa kok ada something yang skip tuh nggak enak gitu. Jadi kadang kalau misalnya di luar pun kita tetap misalnya kayak waktu kemarin kayak lagi libur keluar, aku sama anak-anak aku tetap nge-gym gitu. Kalau kemarin yang kita ke Milan itu kebetulan kita jalan aja udah wow, jalannya aja udah banyak banget. Setiap hari belasan ribu lah jalannya. Jadi kayaknya udah cukup deh. Pegel-pegel kali ya biasanya. Kalau lagi rutin-rutinnya tuh kalau kita lagi rutin latihan terus rajin, tiba-tiba kita enggak, ya emang ada rasa aneh aja di badan. Kemistri keromantisan Sarwenda dan Gio makin tampak terjalin apik ketika Gio dengan penuh perhatian dan cinta menuntun Sarwenda sebagai private coach atau pelatih pribadi untuk mencoba salah satu alat gym guna membentuk otot paha menjadi lebih kencang dan kuat. Layaknya pelatih pribadi yang penuh cinta, Gio tampak telaten memberikan instruksi bahkan menambahkan beban barbel lower body demi hasil yang maksimal. Sambil terus membisikkan kata-kata penyemangat yang bikin siapapun yang melihatnya ikutan baper. Tak hanya itu, intensitas keromantisan mereka kian memuncak ketika Gio memboyong Sarwenda untuk menjajal alat olahraga bagian upper body dengan beban yang tak main-main, yakni 10 kg di masing-masing sisinya. Layaknya instruktur profesional yang penuh kasih sayang, Gio pun dengan telaten menjelaskan detail demi detail fungsi alat tersebut untuk membentuk tubuh bagian atas sang pujaan hati agar tetap kencang dan ideal. Dan seperti inilah potret manis saat Gio menuntun Sarwenda berolahraga di gym. Ya seneng lah, apalagi coachnya ganteng gini ya kan. Ngerti, karena aku udah, ya tadi aku udah bilang, aku udah 15 tahun ya latihan, jadi ya udah lumayan biasa lah. Tadi ya kita latihan buat lebih ke quads ya, jadi bagian paha depan sini. Terus yang tadi yang kedua itu ya kayak squat. Nah, squat tuh buat glutes ini nih, biar jadi gitu ya. Tapi itu juga kena juga, semua kaki juga kena, tapi lebih kenanya di bokong. Kalau ini lebih ke shoulder bagian sini. Dia kan kalian bisa lihat kalau perempuan yang badannya linen ini ya
Ini. Kenceng kan di sini. Nah, ini di sini. Ini juga kena di sini. Jadi emang sebetulnya perempuan tuh juga harus latihan ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.